Air ini sangat feminin. Aku juara renang waktu SD. Aktingku juga nggak kalah. Dorong dia sekarang. Putri menyelamatkan Wanel. Ada yang jatuh ke air, jatuh ke air, jatuh ke air. Selamatkan pangeran. Tolong selamatkan nona saya. Pangeran? Pangeran? 5 selir 5 selir. Pangeran 5 selir 5 selir. Pangeran 5 selir 5 selir. Aku akan lompat. Pangeran? Tuanku, kenapa kau melompat? Nangong Jing, Nangong Jing. Cari tabib kerajaan, suruh dia buru-buru. Wanita bodoh itu, meskipun dia seorang pangeran, bagaimana bisa? Kalau tidak menyelamatkan orang, sudah terlambat. Tubuh putri tidak mengerti ilmu pengobatan. Lebih baik jangan sembarangan menyentuh. Tolong bantu aku berdiri. Tolong tuanku. Hanya bisa menyalahkan persiapanku yang kurang. Membuatmu dan putri jatuh ke air. Mohon maaf tuanku. Aku yang merusak suasana hati Tuan Shen. Raja dan putri akan pamit dulu. Dia datang untuk minta maaf. Tidak berani. Pamit pangeran. Pangeran pamit. Nangong Jin benar-benar beruntung. Aku tidak bisa membunuhnya, juga tidak bisa menenggelamkannya. Kamu harus bersabar. Meskipun tubuhnya tidak mati, pasti setengah mati. Dan kali ini, aku menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Gerakan Nangong Jin lincah dan kuat. Tidak lemah seperti yang dikatakan orang. Apa dia selalu sakit? Itu semua hanya sandiwara. Kalau begitu, itu akan sangat buruk. Tuan Shen adalah Perdana Menteri Kiri. 3 dinasti veteran punya banyak cucu perempuan. Shen Yan jauh lebih baik daripada si bodoh Pingle itu. Jika kita bisa mendapatkan Shen Yan, kekuatan Tuan Shen bisa kugunakan. Sangat bagus. Ratu Ibu akan mengatur ini untukmu. Adapun Nangong Jin, tidak bisa menanganinya. Tidak bisakah kau menangani si bodoh di sampingnya? Apa ini? Teman-teman sekampungku datang. Para tetua dan teman sekampung biasanya tertarik oleh hantu dan dewa. Semua orang sudah mendaftar. Ayo ambil.
Berikan aku satu. Mari kita lihat, apakah ada bantuan dari teman dan keluarga. Siswa yang naik kapal. Cepat daftarkan diri ke Deming Sel untuk berusia 4 tahun. Kuharap semua orang akan mendaftar. Jiwang membantu kita menjadi terkenal. Menunggang angin dan ombak. Pertempuran untuk ketenaran. Pria tampan selebriti. Jangan meragukannya, oke? Jangan meragukannya, oke? Teman-teman, perkenalkan kerabat dan temanmu. Bibi Gemini. Dia menyukaiku. Dia tidak menyukaiku. Suka aku. Jangan suka dia suka aku. Dia. Dia menyukaiku. Dia tidak menyukaiku. Hai. Opera terkenal sedang merekrut pria tampan. Opera terkenal sedang merekrut pria tampan. Opera terkenal sedang merekrut pria tampan. Kakak Huan, aku menemukannya. Sangat tampan. Sangat tampan. Bagaimana? Aku tampan kan? Penampilan ini, tubuh ini luar biasa. Tidak apa-apa. Jika kita memberitahu Kakak Huan kabar baik ini, dia pasti senang pergi. Kakak ketiga sudah pergi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat tubuh yang sebaik ini. Dia cukup tampan. Bukankah ini akan datang? Lihat. Wah, sangat tampan. Wah, lihat ini. Apa yang terjadi dengan Kakak Huan? Ini tidak pantas. Tidak, tidak. 100 tidak. 10.000 itu tidak adalah Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Tidak heran saya pikir dia memiliki tubuh yang bagus. Sangat luar biasa. Tidak peduli seberapa bagus tubuhmu. Tidak mungkin anak-anak pejabat tampil di kelompok opera. Yo, itu benar. Tidak sesuai dengan identitas. Ini. Cepat biarkan dia pergi. Cepat biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Cepat pergi. Kamu menari dengan sangat baik tadi. Kamu bermain piano dengan baik. Benar. Yo. Saya sangat menyesal. Bunga emas kami. Tidak tahu identitasmu. Saya menggandeng UK seni dengan cerci sekisa. Saya tidak sopan. Tuan Fang, Tidak bisa disalahkan. Saya tidak mengerti situasinya. Hanya. Gadis yang baru saja lari adalah. Oh. Itu. Itu tuan buku gambar dari kelompok itu. Tuan. Tuan itu sangat mirip dengan seorang gadis yang saya kenal. Oh, tidak, kamu tidak tahu. maksudnya, kamu adalah orang terhormat. Tidak terjangkau bagi orang seperti kami. Apa yang terjadi? Di mana? Karena ada takdir. Mengapa tidak meminta Tuan Huaben keluar dan berbincang? Tidak, dia tidak ingin melihat. Tuan kita. Dia jelek. Tidak mau melihat orang. Ya, tolong jangan memalukan kami, Mayor Jenderal. Baiklah. Dalam hal ini, saya akan kembali untuk mendengarkan opera lain kali. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Tolong. Mayor Jenderal.
Tuan Huaben sangat mirip dengan Huan Er. Guru, apakah Anda memikirkan sesuatu di siang hari dan bermimpi tentang itu di malam hari? Dan Anda khawatir tentang Nyonya Jing, apakah itu buruk? Pernikahan ini, pasti Raja Jing yang merusaknya. Suatu hari saya akan menyelamatkan anak yang sakit. Pangeran. Masuk. Feng Yu berani mendekati raja ini. Ya. Apa yang harus saya lakukan, Kakak Huan? Kami telah kehilangan semua uang kami. Pria tampan tidak ditemukan. Saya punya solusi. Metode apa? Kelompok opera terkenal sedang merekrut pria tampan. Merekrut pria tampan. Kelompok opera merekrut pria tampan, mengendarai angin dan ombak dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Rekrutmen pria tampan kelompok opera nasional. Sangat sedih berjuang untuk menjadi terkenal. Saya ingin datang dan melihat. Kesempatan yang bagus. Jangan bilang saya tidak memberhu Anda. Apakah Anda berbakat? Tetapi tidak ada tempat untuk menampilkan. Apakah Anda dirasuki oleh roh drama, tetapi tidak ada penonton? Setiap anak laki-laki adalah anak harta. Kami mewujudkan mimpi. Bergabunglah dengan kami kelompok opera Deming. Semakin keras Anda bekerja, semakin beruntung Anda. Silakan masuk. Silakan masuk. Ayo, 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 silakan undang Tuan Yo. Ada Pedi Joe. Asap sedang naik datang untuk Anda. Apakah Anda bernyanyi atau berakting? Jangan lupa bernyanyi dengan baik, silakan mulai penampilanmu. Burung-burung berpasangan di pohon. Air hijau dan gunung hijau membawa senyum. Kamu bernyanyi cukup baik kan, tapi kekurangannya adalah panasnya. Ayo turun. Tunggu sebentar para juri. Aku punya teman orang asing. Dia mengajariku beberapa lagu asing. Bisakah kamu mendengarkan lagu berikutnya? Masih ada lagu Inggris saat ini. Kamu bisa. Cepat-cepat. Ayo, 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 ayo. Kamu bernyanyi cukup baik kan? Tapi kekurangannya adalah panasnya. Ayo turun. Tunggu sebentar para juri. Aku punya teman orang asing. Dia mengajariku beberapa lagu asing. Bisakah kamu mendengarkan lagu berikutnya? Masih ada lagu Inggris saat ini. Kamu bisa. Cepat-cepat. Ayo, 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 ayo. Dua burung di pohon sedang dalam neraka. Air hijau dan di bawah gunung dalam senyum. Apa reaksinya? Ini adalah kakak yang Wen. Di mana kamu pernah mendengar melodi ini sebelumnya? Angkat piringmu. Ini terlihat cukup baik. Mr. Jin, dinasti Pijing akan tumbuh dengan cepat. Kamu bernyanyi atau berakting. Penampilan. Lalu improvisasikan adegan kemarahan. Kemarahan. Yi berkata, aku tidak punya nama, takutlah pada namaku Jin Yusun.
Hari kedua. Aku bukan beban, aku sampah. 3 hari. Jika kamu terus memintaku memainkan permainan membosankan ini, aku akan membuatmu menjadi kepala sungguhan. Apa dia mengatakan ini adalah permainan membosankan? Apa artinya? Mengapa kalimat ini terdengar sangat familiar? Pangeran dan Putri mengadakan kontes kecantikan di grup opera Deming. Apa? Pinggiran utara. Dia suka aku. Dia tidak suka aku. Dia suka aku. Apa yang Putri Jing Mayor Jenderal lihat saat dia pergi ke audisi langsung Deming Opera Troupe? Dia pergi melihat sebuah pertunjukan bakat. Cepat siapkan tandu. Wow. Sangat tampan. Oke. Kamu bernyanyi atau berakting? Nyanyian yang bagus, silakan mulai penampilanmu. Kapan bulan terang akan muncul? Minum dan bertanya pada langit. Aku tidak tahu istana di surga. Tahun berapa malam ini? Bagus. Satu suara untukku. Saudaraku akan debut besok. Genit sok. Lao Yue. Pesan pengganti. Silakan undang orang berikutnya. Ini sopan kamu bernyanyi atau tampil? Penampilan maka kamu bisa improvisasi satu. Yingtai kamu tidak mau. Cinta yang dalam baik. Kamu adalah Gomyoku. Aktor impianku. Hebat, kamu harus datang. Hidung tajam, pipi monyet, melon bengkok, dan kurma retak. Ini. Apa ini pria tampan? Berapa umurmu tahun ini? Apa yang mahal dan? Guigeng geometri mengatur apa yang lebih apa yang digabungkan. Aku bilang berapa umurmu? Tidak besar. Baru 18. Baru berusia 18. Apa ini 18? Aku belum dewasa. Aku 3,5 tahun. Dewasa dan stabil. Jangan sombong atau tidak sabar. Berikan perintah. Cari saja untukku seperti ini. Ya, cepat. Jangan jatuh, nak. Nak, berapa umurmu? Tidak kecil. Hampir 18. Orang ini tidak bersalah. Lucu dan penurut. Oke. Sang putri tidak sehat. Marquis sakit pagi ini. Aku ingin kamu kembali dan menemui ayahnya. Aku tidak sehat. Tolong panggil dokter. Tidak, itu terbakar. Jalan. Di mana Putri? Pagi-pagi sekali. Pelayan dari istana Marquis Yongan datang untuk memberitahu sang bilang putri. sang tuan sakit.
Sang putri ada di istana. Dia satu-satunya. Ya, Yong An-ho selalu sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba sakit? pangeran bermaksud untuk pergi dan melihat. Fei Wong jalan utama ramai, mari kita lewat jalan kecil. Oke, cepat. Siapa? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Pemburu perkosa. Kamu tahu siapa aku? Aku Putri Jing. Kakak itu kamu. Kakak, bisakah kamu membiarkanku mengatakan satu kata terakhir sebelum aku mati? Tolong. Aku tidak bilang akan membunuhmu. Tapi kamu bilang. Kakak, bisakah kamu membiarkanku mengatakan satu kata terakhir sebelum aku mati? Tolong. Aku tidak bilang akan membunuhmu. Tapi kamu bilang. Jangan berteriak. Jalan cepat, jalan cepat. Tolong. 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 Siapa? Kamu baik-baik saja? Wow, kok bisa ada pria tampan seperti ini? Sangat tampan. Kamu ternyata bisa menggunakan ilmu bela diri untuk menyelamatkan seseorang. Bersikaplah lembut. Kamu bilang kamu sangat mahir dalam ilmu bela diri. Tubuhnya tidak buruk. Kenapa kamu harus berpura-pura sakit? Siapa yang menurutmu ingin berurusan denganmu hari ini? Bagaimana aku tahu? Dia memang bodoh. Aku tidak tahu siapa yang telah kusakiti. Halo, aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelum menikahimu. Baiklah. Siapa tahu kalau kamu yang menyebabkan. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku aku tidak tahu siapa itu. Persaingan di istana selalu merupakan pertarungan hidup dan mati. Ada banyak sekali konspirasi dan rencana jahat. Sering mengambil jalan yang salah. Hasilnya adalah membayar kesalahan dengan nyawa. Sangat menakutkan. Kamu dan aku sama-sama mengerti prinsip menjaga diri. Kalau tidak, kamu tidak akan bodoh. Selama bertahun-tahun aku tidak memiliki diriku sendiri.
Tahukah kamu siapa yang ingin menyakitiku? Aku akan menyelidiki ini sendiri, dan kamu tidak boleh membocorkan sepatah kata pun. Kalau ada yang tahu kamu mahir dalam ilmu bela diri, apa yang harus dilakukan? Maka aku akan membuatmu benar-benar bodoh. Bagaimana Nyonya bisa terluka begitu parah? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kamu bilang aku harus berterima kasih padanya. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Ya kita harus berterima kasih pada pangeran. Dia khawatir tentangmu. Putri, sup ini sangat bergizi. Silakan minum perlahan. Putri, Bibi Ou dan Nona Xiaoyun mendengar kamu terluka. Mereka datang berkunjung. Berani sekali mereka datang ke sini? Putri, kamu tidak suka berinteraksi dengan keluargamu. Mama, kamu tidak tahu. Poria ini adalah pelayan Zhao Xiaoyun. Aku curiga orang yang menculikku diatur oleh mereka. Ada hal seperti itu. Lingzi suruh mereka masuk. Mami, kita akan melakukan ini nanti. Saya dengar adik saya terluka oleh seorang preman. Semua luka ringan, tidak masalah. Sangat baik bahwa kamu baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, Tante. Maaf telah mengecewakan kalian berdua. Orang yang mengatakan ini, apakah dia nyonya dari istana Marquis Yong'an? Ini adalah Tante Yo. Tidak ada perbedaan antara anak sah dan tidak sah di Marquis Yong'an. Terlalu tidak terkendali. Sang putri tidak peduli. Sang putri telah membuat kemajuan yang baik dalam belajar etiket baru-baru ini. Bolehkah saya bertanya kepada Tante Yo ini, apakah Anda memiliki dekret? Melapor kepada Nyonya, saya tidak punya. Tidak ada dekret kerajaan. Itu hanya setengah pemilik istana. Bagaimana mengatakannya? Tante saya adalah kakak perempuan dari gadis itu. Siapa kamu? Tante, ini adalah pengasuh putri. Melayani Ibu Suri dan Ratu saat ini. Tante telah bertemu dengan pengasuh. Ngomong-ngomong Tante, di mana Fuling? Poria Kokos. Mengapa adik saya tiba-tanya menanyakan tentangnya? Fulah yang berbohong dan mengatakan ayah saya sakit, membawa saya keluar dari istana. Saya baru saja bertemu dengan orang-orang jahat itu. Pelayan ini bekerja sama dengan penjahat. Saya pasti akan menanganinya ketika saya kembali. Tapi dia menghilang setelah kecelakaan itu. Benar? Saya pikir dia sedang melarikan diri. Dia juga tahu bahwa kami memiliki hubungan terbaik dengan adik saya. Takut kami akan mengetahui dan memintanya untuk menyelesaikan masalah. Tampaknya begitu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Adik, hubungan persaudaraan kami tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tante dan Kakak sudah datang. Tolong bantu aku kembali dan beritahu. Aku baik-baik saja. Adik, aku dengar kamu akan kembali hari ini. Aku buru-buru masuk ke dapur pagi-pagi untuk membuat kue bunga persik. Aku baru saja membawanya untukmu. Kamu harus mencobanya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kak. Aku baru ingat bahwa Poria Kokos ini datang tiba-tiba. Aku belum sempat mengirim seseorang ke kediaman Marquis untuk menyampaikan pesan. Bagaimana Kakak tahu bahwa aku akan kembali? Catatan Sang Putri.
Kami tidak memberitahu orang-orang di istana sebelumnya. Untuk siapa kakak membuat kue bunga persik ini? Adik, Poria kokos ini bukan aku yang atur. Aku percaya pada kakak. Ayo pergi. Ayo, Kakak Huan. Kakak Huan, apa rencana kita hari ini? Begini. Aku ada permintaan kecil. Aku ingin meminta bantuan kalian semua. Jika ada yang ingin dikatakan langsung saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Bersama-sama Ha. Aku ingin mengatur pertunjukan kecil. Ungkapkan rasa terima kasih pada penyelamatku. Kakak Huan, kamu sudah menemukan orang yang tepat. Keahlian terbaik kami adalah menyanyi opera. Pertunjukan seperti apa yang ingin kamu lakukan? Ayo mari. Oh. Berhenti. Yang mulia, ruang belajar adalah tempat suci. Tidak boleh masuk tanpa panggilan. Aku di sini untuk menyampaikan pesan dari sang putri. Kamu tidak bisa membiarkanku masuk. Pirayu aku. Aku akan menyampaikannya pada pangeran Pesan untukmu. pribadi sang putri untuk sang pangeran. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Pengadilan memintanya masuk dan menyampaikan pesan. Temui sang pangeran. Apa yang sang putri minta untuk kamu sampaikan? Sang putri bilang bahwa sang pangeran menyelamatkannya waktu itu. Aku sangat berterima kasih. Aku menyiapkan kejutan di taman belakang hari ini. Silakan pindah ke taman belakang yang mulia. Siapkan kejutan untuk raja. Bagus untuk pergi dan melihat. Ini pangeran yang mengundang. Di mana orang-orangnya? Bukan kejutannya? Di mana orang-orangnya? Bukan hantu yang mengganggu pangeran? Kasih kamu hati kecil. Kasih kamu bunga. Kamu di hidupku. Terlalu menyentuh. Kamu malaikatku. Bimbing aku sepanjang jalan. Tidak peduli waktu berubah. Cinta kamu nyanyikan lagu. Dengar aku, terima kasih. Karena kamu hangatkan 4 musim. Terima kasih sudah ada. Dunia ini indah. Aku ingin berterima kasih. Karena kamu hangatkan 4 musim. Terima kasih karena punya kamu. Dunia lebih indah. Terima kasih Tuan Kiao, sudah menyelamatkan nyawaku. Ha. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau begitu kamu punya hati. Apakah kamu suka Nangong Jing? Hari ini baik. Terima kasih semuanya hari ini. Ini sedikit artinya. Anggap saja sebagai bayaran pertunjukan. Kalian tidak bisa kerja gratis. Tidak. Kak Huan, kamu terlalu sopan. Ini juga harus diambil. Kalau tidak kita putus hari ini. Terima kasih Kak Guan. Ha. Kak Huan, apa hubunganmu dengan pangeran istana ini? Aku dirampok di jalan beberapa hari lalu. Pangeran bertemu denganku di jalan dan menyelamatkanku ke istana. Hari ini aku di sini untuk membalas budi nyawanya. Aku minta bantuanmu. Kak Huan sangat beruntung. Dia akan jadi putri. Jangan ngomong sembarangan. Putri itu anak perempuan Marquis Yong'an. Jadi bagaimana dengan saudari kita Huan? Aku hanya seorang yang lewat. Pangeran menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan. Aku tidak berani berpikir terlalu banyak. Aku akan meninggalkan istana dalam beberapa hari. Oke, mari kita kembali hari ini.
Kita akan membicarakannya lain hari. Oke Kakak Huan, kami pergi dulu. Untungnya aku pintar dan bijaksana dan tidak membuat kesalahan. Hati-hati lain kali. Huan ayah. Di mana kamu terluka? Bagaimana sekarang? Aku tidak meminta dokter. Ayah, kamu berlebihan. Selamat malam, aku sudah sembuh dari luka kecil. Kamu membuat ayahku sangat ketakutan. Terima kasih yang mulia. Tidak perlu sungkan. Silakan duduk. Bawa seseorang masuk. Pangeran Putri. Marquis. Fuling melarikan diri dengan tas. Aku menangkapnya kembali. Tuan mohon ampunilah nyawaku Putri. Fuling bukan pelarian. Orang tua di keluargaku sakit. Aku sangat ingin pulang untuk mengunjungi orang tua. Omong kosong, setiap kata adalah benar. Tuan mohon biarkan aku pergi. Orang tua di rumah masih menungguku. Lalu mengapa kamu menyuruhku kembali karena ayahku sakit? Ini. Aku khawatir Fuling tidak salah dengar berita. Siapa yang bilang? Panggil dia untuk konfrontasi. Ada banyak orang di kediaman Marquis, dan mereka semua banyak bicara. Aku tidak ingat di mana aku mendengarnya. Sekarang Tuan baik-baik saja. Ini hal yang baik. Putri, mainkan omong kosongmu. Hati-hati dengan kata-katamu. Lalu kamu berkedip. Bagaimana Fulin bisa punya nyali untuk menjadi bodoh seperti itu? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan bicara terlalu banyak. Tentu saja aku tidak ingin peduli. Sayang sekali aku tidak membunuh si bodoh itu. Bagaimana Fuling bisa punya keberanian untuk memiliki ibu yang bodoh? Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan banyak bicara. Tentu saja aku tidak ingin peduli. Sayang sekali aku tidak membunuh si bodoh itu. Apakah kamu tahu apa hukumannya membunuh putri? Tidak, aku tidak membunuh Putri, lihat aku. Marquis sudah datang. Karena orang ini adalah pelayanmu. Itu terserah kamu untuk menanganinya. Beraninya kamu membunuh Putri. Kamu sangat berani. Tamu. Seret dia Kiliar dan panggil dia. Tuan, selamatkan nyawaku. Tuan, jika kamu salah menuduh pangeran, aku akan memukulmu. Pangeran. Awasi semua orang. Pengadilan akan dilanjutkan besok. Tuan Ye. Tuan menyuruhku menyelamatkanmu. Pergi cari manik-manik dulu. Seratus pengawal. Kamu pulang dulu. Aku mengikutinya. Tidak perlu khawatir mencari Yo Bao. Terima kasih atas bantuanmu 100 pengawal. Nona kedua. Dengarkan.
Aku menyelamatkan nyawamu hari ini bukan untuk apa-apa. Hanya karena tuanmu dan aku punya tujuan yang sama. Menangani Zhao Xiaopo. Apakah kamu mengatakan bahwa 2000 mas dari istana Marquis Yong'an menyelamatkanmu? Di permukaan nona kedua sopan kepada Putri Jing. Padahal dendamnya dalam. Sangat baik. Saudari membunuh satu sama lain. Kamu tidak akan seberuntung ini, lain kali saat bersulang untuk putri. Fulin gagal memenuhi kepercayaan tuannya. Tolong hukum pangeran. Bagaimana mungkin pangeran ini menghukummu? Kamu juga terluka parah. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, akulah yang membunuh putri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sangat baik. Simpan rahasia ini. Pergi dan istirahatlah. Pangeran Xie. Hanya yang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Cinta Istana Anan. Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Aku ingin melawan. Kakak sudah dengar belum? Dengar apa? Ini nama rombongannya. Beberapa hari lagi ada pertunjukan Romeo dan Juliet. Siapa yang tidak tahu ini? Katanya Romeo bunuh diri dengan minum racun. Katanya rombongan opera Deming sedang memainkan Romeo dan Juliet. Romeo mati diracun. Apa? Dengar opera Deming? Drama Liang Shanbo dan Zhu Yingtai. Pada akhirnya Liang Shanbo mati diracun. Tidak mungkin. Katanya rombongan opera, Deming, akan memainkan Liang Shanbo dan Zhu Yingtai. Liang Shanbo mati diracun oleh Zhu Yingtai. Apa? Ini sungguh tragis. Cerita cinta yang keterlaluan lagi. Berani sekali Romeo menggoda sepupuku Tao. Romeo dan aku benar-benar saling mencintai. Serius. Seperti yang diharapkan gunung tidak memiliki tepi. Ketebalan langit dan bumi. Kita tidak akan pernah terpisah. Orang yang tidak tahu malu. Aku ingin bertarung sampai mati denganmu. Ambil nyawamu. Jangan bertarung, jangan bertarung, jangan bertarung. Katanya rombongan opera Deming baru-baru ini sangat populer. Banyak orang menonton lagu baru. Giliran kita untuk istirahat besok. Kenapa kita tidak pergi ke theater bersama? Permainan apa yang direncanakan dua pria dewasa? Mencucikan pergi dari sini. Kalau begitu aku akan mencari Xiao Hong Hong. Rombongan yang meninggalkan namanya adalah rombongan yang dimiliki sang putri. Raja ini tahu. Sudah lama aku tidak menonton pertunjukan. Aku akan mengatur kereta sebentar lagi. Jika kamu mati aku tidak akan pernah hidup sendiri. Mari kita bertemu di kehidupan berikutnya. Romeo, 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 Romeo.
Tuanku, tolong berhenti menangis. Ini hanya pertunjukan. Aku hanya memikirkan Huan Er dan aku. Jelas saling mencintai. Tapi berbeda dari identitas. Tidak bisa tetap bersama. Mayor Jenderal Fang. Huan Er yang kamu bicarakan adalah istriku. Selanjutnya aku akan membawakan sebuah drama kecil. Pertempuran Simen King. Silakan sambut Wu Dalang dengan tepuk tangan. Kamu dan Huan Er hanya menikah karena perintah kerajaan. Bukan cinta sejati sama sekali. Apakah kalian benar-benar saling mencintai? Bukan giliranmu untuk menentukan. Kamu memperlakukan bunga dengan dingin. Sangat acuh tak acuh. Tidak seperti aku hanya merasa kasihan pada adikku Huan. Kamu bunga teratai putih. Dia sebenarnya menginginkan wanita yang sudah menikah. Aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku. Bukan itu yang kumaksud. Tapi selama aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu orang sakit jiwa. Aku takut aku tidak akan hidup lama. Tunggu sampai kamu dikubur. Aku akan menunggunya terbang pergi. Bukan itu yang kumaksud juga. Kematian sudah dekat. Maka aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu orang sakit jiwa. Kamu bunga teratai putih. Kamu orang sakit jiwa. Kamu adalah bunga teratai putih. Jangan lakukan itu, kamu orang sakit jiwa. Kamu bunga teratai putih. Jangan bertengkar lagi. Dalam waktunya minum obat. Kamu wajah pucat. Ada racun dalam obatmu. Kalian dua orang pezina. Menyakitiku. Pejabat tinggi. Nona muda. Kita akhirnya bisa bersama. Terima kasih atas apresiasinya. Kita yang kaya bisa mendukung acara dengan uang sebanyak yang kita mau. Terima kasih semuanya. Yo Lao Yue. Oh, itu banyak sekali. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Yo, terima kasih banyak Purnama. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oh, terima kasih banyak sudah datang. Emas, aku akan wow batangan emas wow. Hadiahnya terlalu banyak. Kelompok opera paling terkenal di Beijing tidak lebih dari ini. Tidak bisa mengalahkan orang dengan uang. Itu Pangeran Jing. Pangeran juga datang ke kelompok kecil ini untuk menonton pertunjukan. Banyak sekali perak. Aku akan memberimu makanan ekstra di malam hari. Oke. Ada apa? Aku beritahu kamu. Dua pria besar datang keluar. Banyak uang telah bertambah. Lihat, ada emas. Emas? Uang besar, ayah. Aku harus periksa. Kenapa mereka berdua? Aku duluan. Bagaimanapun aku sudah cukup untuk hari ini. Semuanya istirahatlah. Oke, ayo pergi. Tidak, bagaimana aku bisa tidak menghasilkan uang? Dia tidak mau milikku. Ya Tuhan, semua milikku. Hati-hati bodoh.
Bukankah kamu di kelompok itu? Pulang ke rumah. Kekasihku, kekasihku. Apakah ada seseorang di dekatmu yang mengawasimu? Bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu? Berhenti melihat, ikuti aku. Hujan ringan. Hujan terlalu deras. Ambil ini. Tuan benar-benar hujan. Ayo pulang. Ternyata Huanxi mengundang sang putri. Terakhir kali Mayor Jenderal Fang meminta Jenderal untuk melakukan sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana sekarang. Alasan aku datang ke sini kali ini adalah untuk memberitahu Markuis. Ayahku telah mengatur seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Mohon tenang Markuis Yun'an. Itu sangat bagus. Kanker ini tidak diberantas sampai diberantas. Sulit untuk menyeberangi sungai dengan aman. Sisanya terserah keinginan Pangeran Jing. Kakak Fang Yu, MS Xiaoyun. Kak Fang Yi, kamu tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Yuner. Kamu dan aku berbeda jenis kelamin. Tidak pantas memanggil seseorang dengan namanya. Oh. Jenderal Fang, apakah kamu ada waktu hari ini? Aku ingin mengundangmu menonton pertunjukan dengan Deming Opera Troupe. Terima kasih atas undangannya Nyonya. Hanya saja aku sibuk dengan urusan penting di istana. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi. Baiklah. Jenderal Fang, silakan pergi. MS Xiaoyun. Aku penasaran, apakah Huan Er baik-baik saja di kediaman Pangeran Jing? Huan Er bertemu Raja Jing di luar Deming Opera Troupe kemarin. Indah sekali menikahi saudari Huan Er. Jenderal Feng, jangan khawatir, aku pergi. Hayuner tidak bisa memanggil Hua Er saudari dengan begitu akrab. Putriku yang baik, bagaimana denganmu? Jangan saksi si bodoh itu. Bahkan Kak Fang Yu hanya memandangnya. Dia terluka lagi, maka mereka menikah. Kamu akan bisa menjatuhkan Fang Yu cepat atau lambat. Yang paling tabu adalah tidak menyentuhnya. Insiden pelayan terakhir, Tuan Zhao curiga. Untungnya aku membunuhnya lebih dulu. Mari kita tinggalkan, Shami untuk sementara. Cari kesempatan lain untuk menghukumnya. Aku dengar Zhao Xiaohua membeli sebuah kelompok teater. Tulis sendiri buku bunga. Sedang booming. Aku juga dengar Raja Jing dan Kak Fang Yu bertarung untuknya di tempat kejadian. Hal ini sudah tersebar. Kelompok opera. Hanya sekumpulan aktor. Jangan terlalu khawatir. Datang? Ibu jangan panggil siapa-siapa dulu. Kesempatan telah tiba.
Kamu adalah Tuan Fuling. Yang Mulia Putra Mahkota. Bangun. Fuling memberitahuku bahwa kamu menyelamatkan sang pangeran. Ya, Fuling juga bilang kamu ingin berurusan dengan Putri Jing. ya pangeran ini memberimu kesempatan ini. Tak berwarna dan tak berbau dalam air. Bahkan rumah sakit kekaisaran tidak bisa mengetahuinya. Jika para wanita kalah, Kamu bekerja untuk pangeran ini. Pangeran ini akan melindungimu. Aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu. lihat aku. Aku ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota terlebih dahulu. Tapi aku punya satu syarat. Kamu berani menegosiasikan syarat dengan pangeran ini? Punya keberanian untuk berbicara. Setelah urusan selesai, aku memohon Yang Mulia Putra Mahkota untuk meminta Kaisar memberikan aku pernikahan. Mempertunangkan gadis itu kepada Jenderal Fang sebagai istrinya. Baik. Aku berjanji padamu. Asalkan itu selesai. Maka Mimin ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota terlebih dahulu. Zhao Xiaohuan, hari-hari baikmu sudah terhitung. Bagaimana kabarnya? Dokter Wang, ada apa? Sang putri dalam keadaan sehat dan semuanya baik-baik saja. Sang putri dan pangeran masih muda. Sooner or later it will be the. Maaf merepotkan tabib kekaisaran lagi. Li Ma mengantar tabib pergi. Dokter Wang kesini silakan. Dokter Wang, pangeran dan putri juga menikah lebih dari 3 bulan yang lalu. Mengapa perut sang putri masih? Aku juga penasaran. Mungkinkah itu benar-benar sang pangeran? Jangan bicara sembarangan. Dokter Wang, apakah ada cara lain untuk mengujinya? Aku akan memikirkan ini lagi. Tolong. Datang periksa denyut nadimu setiap beberapa hari. Apa yang telah kamu lakukan? Akan aneh jika aku bisa membayarnya kembali. Bagaimana? Apakah kamu benar-benar ingin berhenti bicara sembarangan padaku? Bahkan jika bagaimanapun aku tidak akan menderita kerugian. Sang pangeran, sang putri Bibio dan putri kedua memberikan Master Li sejumlah besar uang. Aku ingin grup opera tampil di kediaman Marquis Yong'an. Ini bukan festival maupun pernikahan. Opera apa yang sedang dimainkan? Apa yang sedang dilakukan Zhao Xiaoyun sekarang? Datang. Untungnya aku sudah siap. Ibu ingat untuk datang sesuai rencana. Di mana pangeran dan Marquis? Marquis tidak ada di kediaman hari ini. Saudariku sedang sakit. Kenapa tidak pergi ke dokter dulu? Opera apa yang sedang dimainkan? Dokter bilang, aku masuk angin. Tapi tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa sedih belakangan ini. Kebanyakan penyakit hati, perlu sedikit hiburan. Senang? Apa yang mengganggu saudariku? Sang putri memiliki penampilan yang luar biasa. Berbakat.
bisa menikahi Pangeran Jing. Kehormatan besar bagi kediaman Marquis Yong'an. Kami Xiaoyun merasa malu. Jadi aku tiba-tiba sakit. Saudari kamu ingin mendengarkan opera? Bilang saja padaku. Troupe opera terkenal itu. Aku bosnya. Ya? Kalau saja aku tahu lebih awal aku akan meminta bantuan saudariku. Dokter bilang aku perlu dihibur untuk penyakitku. Mungkin aku bisa bernyanyi selama beberapa hari. Aku senang, aku bahagia. Oke, aku akan mengatur troupe untukmu besok. Biarkan mereka datang ke kediaman Marquis Yong'an dan bernyanyi selama 3 hari. Terima kasih saudari. Oh ya, semakin banyak orang semakin ramai. Aku juga berharap saudariku dan Raja Jing datang menonton pertunjukan. Sang putri haus. Ayo minum secangkir teh. Terima kasih Yuniang. Bibiyo. Kamu baik-baik saja. Pangeran Jing, Pangeran ke-9 tolong selamatkan nyawaku. Pangeran Jing tolong selamatkan nyawaku. Aku salah. Siapa yang menyuruhmu meracuniku? Tidak ada. Aku tidak tahu. Sungguh aku tidak tahu. Siapa yang menyuruhmu meracuniku? Kakak, apakah kakak lupa tentang ibu? Yo. Dia ingin membunuhku. Siapa yang aku sakiti? Tunggu sampai ayah kembali untuk memutuskan hal ini. Zhao Shenhuan, kamu yang memaksaku melakukan ini. Nangong Jing. Nangong Well. Dokter istana datang. Nangong Jing. Dokter, apakah pangeran baik-baik saja? Pisau pendek itu sangat beracun. Untuk mencegah racun masuk ke jantung, aku sudah menutup titik akupuntur pangeran. Kenapa dia belum bangun? Jika racun ini langsung dikonsumsi, dia sudah mati karena ususnya pecah. Sudah terkendali saat ini. Aku akan merebus obat untuk menghilangkan sisa racun untuk pangeran. Maka pergilah cepat. Ya. Nangong Jin, kamu tidak boleh mati. Nangong Jin tahu ilmu bela diri. Aku sudah melihatnya sendiri, itu tersembunyi cukup dalam. Tidak heran dia selamat dari upaya pembunuhan. Yang Mulia Putra Mahkota, tolong aku. Bukankah itu pasti berhasil? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Awalnya aku berencana menunggu sampai rombongan opera datang untuk tampil sebelum bertindak. Tapi aku tidak berpikir Zhao Xiaohuan dan Nangong Jin datang lebih awal. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Aku hanya tidak menyangka Nangong Jin tahu ilmu bela diri. Tidak bisa menghadapi Nangong Jin. Kamu juga tidak bisa menghadapi Zhao Xiaohuan. Sia-sia. Kali ini aku ceroboh. Alasannya, karena rencanamu pangeran akan gagal sejak awal. Tidak sekali. Akan ada lain kali. Aku tidak akan. Nangong bisa menjaganya di sisinya sepanjang waktu. Sekali saja cukup untuk membuktikan kemampuanmu. Kamu sudah tidak berguna lagi. Yang Mulia Putra Mahkota, aku membantumu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya ingin menggunakan bantuan kecil ini untuk menculikku. Jika kamu membunuhku,
Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Semua yang kamu lakukan akan terungkap. Tidak ada yang bisa mengancamku. Yong An Hou tidak bisa. Nangong Jin tidak bisa menghentikan. Yang Mulia Putra Mahkota membantunya meracuni selir You. Sudah berada di kediaman Markuis Yong An. Jangan biarkan siapapun tahu tentangku. Bunuh dia tanpa meninggalkan satupun yang selamat. Ya. Bagaimana keadaan Pangeran Jing sekarang? Laporkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia Pangeran Jing masih belum keluar dari bahaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Berani-beraninya, kamu membunuh seseorang di kediaman Markuis. Siapapun itu mereka akan dihukum berat. Ya. Pangeran tabib istana, bukankah dia mencintainya? Laporkan kepada putri, meskipun pangeran berada dalam masa berbahaya. Tapi racun dalam tubuhnya terus berkurang. Bangun dan kamu akan baik-baik saja. Tahu. Aku pergi. Non, kamu belum tidur selama sehari semalam. Mengapa tidak beristirahat dulu? Aku akan mengawasi di sini. Aku ingin menunggunya bangun. Non, kamu belum tidur selama sehari semalam. Mengapa tidak beristirahat dulu? Aku akan mengawasi di sini. Aku ingin menunggunya bangun. Ayah, Siapa yang menang? anakku yang menang. Ibu aku juga bisa menang. Coba lebih keras lain kali. Apa ibu ingin anaknya menang? Ayah ingin kamu menang. Seorang pria yang menjadi menteri akan menang. Bagus. Oh, Mo Fei. Mo Fei ha Mo Fei Mo. Nangong Jin, kamu sudah bangun dokter, apakah kamu merindukanku? Aku baik-baik saja untuk saat ini. Kamu menangis. Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Aku pikir kamu akan mati. Apakah kamu hanya menjagaku? Tidakkah kamu ingin aku mati? Akhiri pernikahan ini dengan cepat. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku menginginkanmu mati? Bukankah kamu tidak menyukaiku? Mengapa kamu menahan pisau untukku? Oke, berhenti menangis. Aku bodoh. Menangis begitu jelek sekarang. Sekarang aku membunuh dan memanjakanmu. Terakhir kali aku tenggelam, kamu menyelamatkanku. Apakah kamu akan menyelamatkanku lagi kali ini? Metode apa? Gunung es berusia 1000 tahun mencair oleh semangatku. Ya, karena aku tidak bisa kembali. Lebih baik menghargai orang di depanmu. Selain itu, dia sangat tampan.
Gembira. Mayor Jenderal Fang. Mengapa Jenderal Fang datang ke istana Pangeran Jing? Aku Mayor Jenderal Fang. Apakah kamu di sini untuk melihat putriku? Itu tidak masuk akal. Tentu saja tidak aku di sini untuk melihat pangeran. Pangeran dibunuh beberapa waktu lalu. Masalah ini dibahas di istana. Baiklah, aku akan pergi bekerja dulu. Kalian masuk dan bicara pelan-pelan. Tunggu sebentar. Benci. Cepat pergi. Pergi cepat dan kembali cepat. Datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Kakak Huan datang. Oh Kakak Huan. Kalian bertiga semangat. Bawakan semua barangnya. Oke, cepat pergi jalan-jalan. Kakak Huan, Kakak Huan. Apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak gugup. Jangan bergerak. Ada menteri. Bersih. Jalan. Kak Huan, mari minum teh. Kak Huan, ini kue yang aku siapkan untukmu. Aku siapkan khusus untukmu. Coba saja. Dan anggur. Baru datang hari ini. Apa yang terjadi dengan kalian hari ini? Ini tidak dibungkus cukup manis. Sangat manis. Lihat Kak Huan suka 2 tael perak tidak sia-sia. Ya, benar. Makan saja. Berapa? 2 tael? 2 tael. Ini kurang dari 2 tael perak. Apa yang terjadi? Ini terlalu mahal. Tidak mahal. Ini dikirim oleh pedagang dari wilayah barat. Ganti saja musimnya sesuka kamu. Suka saja. Makan saja jika suka. Longjing Danau Barat, kamu tahu produknya. Kue Mingyue Xuan ya? Kamu bisa melihatnya sekilas. Kalian benar-benar tidak membelinya jika tidak mahal. Kelompok ini baru saja menghasilkan uang. Kalian sedang berkembang. Tolong selamatkan nyawaku selir. Kalian semua tahu itu. Ini. Semua bangun. Bangun. Kamu seperti dulu. Jangan perlakukan aku istimewa. Lalu bangun. Sejak Kak Huan berkata begitu, maka kita semua bisa tenang. Setelah berkata begitu, jangan khawatir. Aku juga merasa lega haha. Kak Huan, tolong bayar tagihannya. Lihat saja. Uang teh ini biaya kue. Lagi pula aku tidak memintamu untuk membeli ini. Bagaimanapun juga aku ini bos besar. Aku akan memotong uang ini dari gajimu. Jangan dipotong dari gajimu. Kamu habiskan semua uang yang aku potong dari gajimu. Ya ini. Tapi anggur ini cukup manis. Mau coba tahu? Ini semua barang bagus. Jangan coba. Kalau begitu cobalah. Kasih aku sisa 2 tael perakku. Jangan ketawa. Jenderal Lau Fang datang sendiri mengunjungi kita. Tapi, ini bukan masalah besar. Saya harap Jenderal bersabar. Pangeran hampir mati itu bukan masalah besar. Dalam perebutan kekuasaan kekaisaran sepanjang dinasti, bukankah sudah cukup banyak pangeran dan cucu yang mati?
Raja hanya sedikit. Dan kita tidak punya bukti yang kuat yang bisa membuktikan kesalahan pangeran. Aku bisa meminta kantor jenderal untuk menyelidiki. Tapi aku melakukan ini untuk negara dan rakyat. Untuk rakyat biasa. Bukan untukmu. Nangong King. Jika pernikahan antara pangeran dan putri hanya sebuah dekret kekaisaran. Tapi sekarang, kami sudah menjadi pasangan sejati yang saling mencintai. Saya harap Mayor Jenderal mengerti. Jangan biarkan ini merusak hidupmu. Akhirnya aku kehilanganmu Huan Er. Cintaku berakhir sebelum sempat dimulai. Hujan kelopak bunga mengenang cinta rahasiaku. Aku akhirnya akan melepaskan. Jalan gosok bola langkah maju lalu tarik keluar. Bahu, Tayan Jangan bergerak. Senyum idola tidak semanis senyummu. Sinar matahari siang bulan Agustus tidak seterang kamu. Lagu APA yang Danyukan Huanjing, kenapa aku tidak mengerti? Banyak lagu yang tidak kamu mengerti. Kamu tahu apa? Kamu. Bos, kamu tahu lagu apa ini? Ini. Aku juga tidak mengerti. Senyum mereka yang bermain peran idola tidak semanis senyummu. Sinar matahari siang di bulan Agustus tidak seterang dirimu. 105 derajat dirimu. Tetesan sirup beras murni yang dikukus. Meskipun aku tidak mengerti lagunya, tapi aku melihat Kak Huan sedang dalam suasana hati yang baik. Musim semi bergerak. Oh, apakah mungkin? Dengan siapa? Apakah kamu mencintaiku atau saudaranya? Aku sudah menikah dengan orang lain. Jangan merindukanku lagi. Kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama. Dia dan aku benar-benar saling mencintai. Oke, kalian berdua seperti ini. Badut ternyata adalah aku. Bagus, bagus, bagus. Ternyata badut itu sebenarnya aku. Ternyata badut itu sebenarnya aku. Yo Mayor Jenderal Fang. Kamu datang lagi untuk mendengarkan pertunjukan. Terima kasih banyak. Pertunjukan ini sangat bagus tulisannya. Tunjukkan dukunganmu. Ini semua kami suka. Mr. Huaben kami telah menulis banyak buku. Tersedia. Apakah kamu sering datang untuk mendengarkan opera? Mr. Storybook. Benar. Tapi wanita itu waktu itu yaitu dia. Bisa menulis naskah yang begitu menyentuh. Dia pasti wanita yang langka. Oke. Maka aku akan mewujudkannya untuk kalian berdua. Mungkin. Aku juga harus melepaskannya. Mayor Jenderal Fang, mengapa kamu di sini? Huan Er, aku menunggumu di sini. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku di sini. Tunggu aku. Apa yang terjadi denganmu? Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Kamu dan Raja Jing saling mencintai. Aku juga harus melepaskannya. Biarkan kamu mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kenapa orang ini ada di sini lagi? Jenderal, terima kasih atas bantuannya. Sebenarnya aku tidak akan mengatakannya. Aku sudah menyukai orang lain. Hai, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sudah tidak awal lagi. Pulanglah segera. Selamat tinggal. Jenderal Fang Xiao. Siapa yang kamu sukai sekarang? Mungkin akan.
Menurut perkataan grup opera The Pink Tuan ini, selamat tinggal. Dosa besar. Siapa yang mengirimmu? Kamu. Bibi Yo sudah meninggal. Tampaknya orang ini menargetkan pangeranmu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membungkam saksi. Identitas ini sudah jelas. Aku tidak menyangka pangeran tidak akan melepaskan Huan Er. Pangeran tidak boleh ragu untuk menyelidiki urusan pangeran. Bahkan untuk kaisar. Demi negara. Cukup. Ya. Pangeran. Karena kamu tidak baik, maka aku tidak adil. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Tapi tidak mudah untuk mengganggu kaisar sekarang. Sang menteri tua mengerti. Pengadilan. Karena dia adalah orang pangeran. Maka kembalikan orang ini kepada pangeran. Aku sangat kesal. Kalian semua turun. Ibuku sudah berkata berkali-kali, mereka yang mencapai hal besar harus sabar. Apa yang terjadi kali ini? Nangong Jing itu. Dia sebenarnya menempatkan tubuh penjaga rahasia di depan pintu anaknya. Sangat menjijikkan. Tapi seorang budak. Kalau mati ya mati. Jangan berteriak begitu keras sampai ayahmu tahu. Oke. Meskipun Putri Pinglai tidak menikahi Pangeran Jing, ini hanya masalah waktu sebelum Yong An Hou dan Nangong Jin bersatu. Apa yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Ibu Suri punya solusi. Di istana ini, siapa lagi yang bisa bersaing dengan Yong An Hou? Duk Shen. Sudah waktunya untuk mengurus putri mahkota. Ayah, apa yang kamu katakan? Pangeran Wabah. Menikahimu sebagai putri mahkota. Aku tidak akan menikah. Yan Er. Bukan kehormatan apa menjadi seorang pangeran. Kenapa kamu tidak menikah? Ayah, aku sudah punya orang yang aku cintai. Aku suka Raja Jing. Aku ingin menikahi Raja Jing. Omong kosong. Aku adalah putri Duk Shen. Bagaimana bisa aku menjadi selir orang lain? Tentu saja aku tidak akan pernah menjadi selir. Jika ingin menikah harus menjadi istri sah. Ayah, kamu hanya perlu melakukan satu hal untuk Yaner. Sisanya tergantung kemampuan Yaner. Kenapa Putri Dukshen memintamu bertemu sendirian? Aku tidak tahu apa yang terjadi.
Gadis muda ini memintamu bertemu secara pribadi. Kenapa kamu memberitahuku? Siapa yang menjadikanmu seorang putri? Selain itu hubungan antara keluarga Shen dan pangeran sangat rumit. Aku pikir ini tidak sederhana. Tentu saja tidak mudah. Shen Yan ini sangat mencintaimu. Tentu saja dia ingin mengaku padamu. Jadi menurutmu apakah aku harus pergi? Pergi tentu saja aku pergi. Biar aku katakan, Shen Yan ini sangat cantik. Kamu harus menjadikannya sebagai selirmu. Sejak kejadian antara Zhao Xiaoyun dan Bibio, kita harus berhati-hati di mana-mana. Dukshen hanya melihat Pangeran Jing membahas hal penting dengannya. Tolong tunggu di sini para penjaga. Shen Yan bertemu dengan Pangeran Jing. Dukshen mengundangku untuk membahas urusan negara. Apa maksud Nona Shen? Aku adalah urusan negara yang perlu dibahas. Meskipun sang pangeran sekarang, tapi para menteri di dinasti ini semua dipimpin oleh Shen Bogong dan Yong'an Hou Liangfu. Tuan Anda telah menikahi putri Markuis Yong'an. Jika saya akan menikahi sang pangeran lagi, ayah saya pasti akan membantu suami saya. Selama kaisar bersedia, akan ada perubahan di istana. Bukankah ini urusan negara? Apakah Anda tidak keberatan menjadi yang kecil? Mereka semua adalah istri sang pangeran. Tidak ada perbedaan besar dan kecil. Tentu saja kami bekerja sama untuk membantu sang pangeran. Tapi Yan Er percaya, dalam waktu, sang pangeran akan tahu siapa wanita yang paling cocok untuk sang pangeran. Putri Dukshen memang cerdas. Tapi kecerdasanmu akan membawa bencana fatal bagi Dukshen. Yan Er tidak mengerti maksud sang pangeran. Apa yang baru saja Anda katakan? Jika saya menikahimu, saya khawatir tidak akan ada keharmonisan di antara saudara-saudara di keluarga saya. Orang-orang di istana tidak memiliki kedamaian selama 1 hari pun. Wanita sepertimu, siapa yang berani menikahimu? Apakah sang pangeran pikir menikahi putri yang bodoh itu baik? Sang putri memang bodoh. Tapi setidaknya dia baik hati. Dia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Bagaimana saya bisa menjadi Buddha sepertimu? Hidup sang raja ini. Saya hanya akan menikahinya. Jika Anda tidak menerima roti panggang Anda akan dihukum. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin Anda lakukan? Anda memaksa saya melakukan ini. Ingin membunuh saya.
Tidak semudah itu. Penjagamu sudah mati. Meskipun Anda tahu bela diri, tidak bisa dibandingkan dengan 10 Fragrance Softening Powder ini. Jika Anda berjanji pada saya akan memberikan penawarnya. Jika Anda tidak setuju, saya tidak punya pilihan selain mengikat Anda dan menyerahkan Anda kepada sang pangeran. Selama Anda mati, posisi sang pangeran aman. Saya juga akan menjadi ratu. Itu adalah permainan catur yang bagus. Zhao Xiaohuan adalah gadis yang bodoh. Bagaimana aku bisa tidak lebih baik darinya? Kamu yang memintanya. Bawa dia pergi. Di mana kalian rakyatku? Berhenti berteriak. Aku sudah mengganti rakyatmu sejak lama. Terima kasih kepada saudari Huan yang punya ide bagus. Kalau tidak pangeran sudah jatuh ke dalam perangkapmu sejak lama. Bedak wangi 10-mu. Sudah aku ganti dengan kayu cendana halus. Drama Queens, semuanya Drama Queens. Berani sekali kamu menjebak raja ini. Mengapa tidak ikut aku menemui Duke Shen? Jangan mengada-ada dan memfitnahku. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Di mana Di orang-orangnya? mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Sekelompok anggur senilai 2 tael perak, maka maharku bernilai banyak uang. Wow. Bagaimana kabarmu? Seperti yang kamu duga, Shen Yan memang membenci karena cinta, hampir menyerangku. Sayang sekali dia melarikan diri. Kuharap kamu baik-baik saja. Itu kamu. Raja tidak tahu. Putri malah memanfaatkan ketidakhadiran raja. Berpakaian seperti ini. Apakah kamu mencoba merayuku? Kamu jangan salah paham. Aku hanya berpikir seru mencobanya. Siapa yang mencoba merayumu? Kalau begitu jangan salah paham. Itu raja. Ingin merayumu. Nang Jin. Bunga. Aku hanya akan mencintaimu sebagai wanita dalam hidupku. Ada apa? Terlihat sangat buruk. Aku akhirnya menunggu kalimat ini. Yan Er. Yan Er. Yan Er. Ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu begitu marah? Kamu bilang saja ke ayah. Ayah akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Ayah? Tolong sampaikan ke putra mahkota dan ratu. Aku setuju untuk menikahi pangeran. Bukannya kamu bilang ingin menikahi Nangong Jin? Jangan sebut nama Nangong Jin di depanku. Aku ingin menikahi pangeran.
Aku ingin Nangong Jin menyesal seumur hidupnya. Sepertinya aku seharusnya tidak datang. Baru sekarang kamu sadar sudah terlambat. Bisakah kita tinggalkan kenangan? Aku tidak ingin mengingatnya. Jika kamu ingin aku tinggalkan orang-orangmu, Maka kamu hanya bisa meninggalkan tubuhku, tidak bisa meninggalkan jiwaku. bisakah kamu memberiku satu ciuman lagi sebelum pergi? Cium satu, cium satu, cium satu. Dan seterusnya. Kamu masih belum memberitahuku satu kalimat pun. Sayang sekali kita bertemu terlalu terlambat. Takdir memang suka bermain-main. Oke, aku mengerti. Lain kali kita ganti. Kamu si drama queen. Kamu lihat ada orang yang mirip anjing. Bukan ini Fang Yu. Yang di sebelah kiri.